Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kesetimbangan uap cair. Jadi langsung saja ke jurnal yang kami temukan. Pada jurnal yang kami temukan, kami menggunakan dua campuran, yaitu metanol dan metilal, pada kondisi isobarik dan pada tekanan konstan 93,3 kPa. Dari jurnal ini, kami juga menemukan persamaan antoannya, di mana persamaan antoannya adalah ln P sama dengan A plus B per T plus C, di mana P-nya dalam bentuk kPa dan T-nya dalam bentuk Kelvin. Kami juga mendapatkan konstanta antoan untuk metanol dan metilalnya. Lalu kami mendapatkan data X1 dan Y1 dalam bentuk persen, di mana X1 ini adalah fraksi mol pada cair dan Y1 adalah fraksi mol dalam uap. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, kita dapat memasukkan data X1 dari jurnal ke Excel. Karena di jurnal itu data X1-nya dalam bentuk persen, maka perlu kita ubah dengan cara membaginya dengan 100. Lalu kita dapat tentukan X2-nya, di mana X2 ini rumusnya 1 dikurangin X1. Lalu yang kedua, menentukan T-calculation, di mana T-calculation ini adalah suhu asumsi, jadi kita bebas mengira-ngira. Lalu yang ketiga, kita dapat menghitung P1 dan P2 sat dengan rumus antoan pada jurnal. Di jurnal tuh rumusnya ln P sat sama dengan A plus B per C plus T, dimana kalau ln itu berpindah ruas menjadi eksponensial dan rumusnya menjadi P saturation sama dengan E pangkat A plus B per C plus T. Lalu kita dapat menghitung P calculation-nya, dimana P calculation ini rumusnya X1 dikali P1 sat tambah X2 dikali P2 sat. Lalu kita dapat menghitung P selisih. P selisih ini dari selisih P eksperimen dan P calculation, di mana hasilnya itu adalah harus 0. Sehingga P calculation ini harus sama dengan P eksperimen. Jika tidak 0, kita dapat menggunakan fitur goal-seek untuk merubahnya menjadi 0 dan mengubah P calculation ini sama dengan P eksperimen. Di mana fitur goal-seek ini kita bisa temukan di menu data, lalu what if analysis, dan goal-seek. Setelah kita tekan goal-seek, akan muncul tabel seperti ini, di mana set cell ini yang kita masukkan adalah P selisihnya, lalu to value itu kita isi 0, karena kita ingin merubah kedua selisihnya menjadi 0. Lalu by changing cell-nya, kita akan mengubah suhu asumsi untuk mendapatkan suhu yang sesuai lah dengan tekanan sistemnya. Lalu kita tekan OK dan kita tunggu beberapa saat hingga P selisihnya itu 0 dan suhu asumsinya itu berubah. Lalu kita dapatkan suhu yang sesuai dengan tekanan sistem. Lalu tahap selanjutnya kita menghitung Y1 dan Y2 calculation. Untuk menghitung Y1 dan Y2 calculation ini, kita dapat menggunakan persamaan hukum Rolle sederhana, di mana Y1 calculation itu rumusnya X1 dikali P1 sat per P eksperimen, dan Y2 calculation itu 1 dikurang Y1. Langkah-langkah ini kita ulangi setiap titik fraksi komponen yang ada di liquid, sehingga didapatkan data sebagai berikut. Selanjutnya, dari sini kita juga bisa mendapatkan grafik hasil calculation dan eksperimen. Pada grafik A menunjukkan grafik hasil perhitungan keseimbangan uap dan cair dari campuran metanol metilal pada tekanan 93,3 kPa. Grafik ini dibuat berdasarkan aturan hukum Rolle. Sedangkan grafik B adalah grafik dari hasil percobaan jurnal keseimbangan uap dan cair dari campuran yang sama pada tekanan 93,3 kPa. Jurnal yang kami pakai
adalah jurnal karya Albert dan kawan-kawan pada tahun 2001 dalam penelitian mereka yang berjudul Vapor, Liquid, and Liquid-Liquid Equilibria in Binary and Ternary Mixture of Water, Methanol, and Methyl yang diterbitkan di Journal of Chemical and Engineering Data pada volume 46 di halaman 897 sampai 903. Jadi dari sini kita bisa lihat grafiknya, graphical collection dan eksperimen berbeda. Pada graphical collection menampilkan garis untuk liquid dan vapornya mengikuti perilaku ideal sesuai dengan hukum Rolle, di mana suhu pada graphical collection suhunya meningkat tajam dari 310 Kelvin hingga 335 Kelvin seiring perubahan komposisi. Sedangkan pada grafik eksperimen menunjukkan garis yang turun tajam menandakan perilaku yang tidak ideal, di mana kurvanya terlihat menurun dari suhu 335 Kelvin hingga 310 Kelvin. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa grafik dari hasil percobaan tidak mengikuti hukum Rolle, artinya sistem ini tidak ideal. Baik, menuju ke pembahasan, sistem metanol metilal pada tekanan 93,3 kPa menunjukkan perilaku yang tidak ideal. Hal ini dikarenakan karena perbedaan yang cukup signifikan antara dua larutan tersebut. Bisa dilihat dari rumus kimianya sendiri. Untuk metanol itu CH3OH, sedangkan untuk metilal CH3O, CH2O, CH3. Untuk struktur molekulnya sendiri dari metanol itu ada gugus metil yang berikatan dengan gugus OH, sedangkan untuk yang metilal itu cukup jauh berbeda dengan metanol, yaitu dengan dua gugus O dan ether. Kepolarannya sendiri untuk metanol itu polar dikarenakan itu tadi karena ada gugus OH, sedangkan yang metilal itu cukup polar karena ada dua gugus O ether. Untuk kondisi operasional dari metanol sendiri itu stabil di suhu ruang dan tekanan atmosfer dengan tekanan uap sekitar 127 mmHg. Sedangkan untuk metilal itu stabil akan tetapi lebih mudah untuk menguap dengan tekanan uapnya itu sekitar 135 mmHg. Nah, gimana sih arah perilaku larutan ini? Untuk metanol sendiri itu sering membentuk larutan tidak ideal dengan pelarut lain dikarenakan adanya ikatan hidrogen antar molekulnya. Untuk metilal sendiri bisa membentuk larutan tidak ideal jika dicampur dengan pelarut polar kuat seperti metanol itu tadi. Nah, apakah sistem cenderung tidak ideal saat dicampur? Iya, untuk metanol karena interaksi hidrogen antar pelarutnya itu bisa sangat kuat atau lemah bergantung dengan pasangannya. Untuk metilal sendiri iya juga, dikarenakan jika dicampur dengan metanol, interaksi bisa tidak sesuai dengan hukum Rolle. Hal ini yang menyebabkan sistem metanol dan metilal pada tekanan 93,3 kPa menunjukkan perilaku yang tidak ideal, yang tidak sesuai dengan hukum Rolle. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Pada sistem ini kita bisa melihat bahwa campuran metanol dan metilal ini menunjukkan perilaku non-ideal. Dalam sistem ideal, menurut hukum Rolle, perubahan suhu terhadap komposisi seharusnya berlangsung secara linear. Namun, data menunjukkan adanya penyimpangan. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa interaksi antar molekul metanol dan metilal ini tidak sekuat interaksi sesama molekulnya, sehingga campuran lebih mudah untuk menguap dan titik didihnya menjadi lebih rendah dari perkiraan ideal. Fenomena seperti ini itu disebut azeotrop, di mana komposisi uap dan cair bisa menjadi sama pada titik tertentu dan hanya bisa dianalisis akurat dengan model non-ideal seperti NRTL atau Unified. Kemudian untuk kesimpulan, jadi kesimpulannya hasil perhitungan kita yang didasarkan pada asumsi hukum Rolle tidak sesuai dengan data eksperimen yang tersedia. Hasil perhitungan menunjukkan kenaikan suhu saat komposisinya berubah. Sementara data eksperimen justru menunjukkan penurunan suhu. Hal ini menunjukkan bahwa campuran metanol dan metilal bersifat non-ideal. Dalam sistem non-ideal, interaksi antar molekul berbeda lebih lemah, sehingga campuran lebih mudah menguap dan titik didihnya menjadi lebih rendah daripada prediksi ideal.
Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Dari analisis ini, kita jadi bisa belajar bahwa penting untuk memahami perbedaan antara sistem ideal dan non-ideal, terutama dalam perancangan proses kimia. Semoga pemaparan yang kami sampaikan ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas lagi tentang perilaku campuran cairan dan pentingnya pemilihan model yang tepat dalam perhitungan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.